5, 4, 3, 2, 1. Malam ini, di tengah suasana yang sederhana, kita berkumpul dalam satu rasa, satu doa, dan satu cinta. Cinta kepada tanah air Indonesia. 81 tahun Indonesia telah melangkah melewati begitu banyak cerita. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada harapan, ada pula kekecewaan. Kita mungkin pernah kecewa melihat berbagai kebijakan pemerintah yang belum berpihak seperti yang kita harapkan. Kita mungkin pernah bertanya, mengapa kehidupan terasa semakin berat? Mengapa suara rakyat terkadang seolah jauh dari para pengambil kebijakan? Namun malam ini, kita tidak berkumpul untuk membenci negeri ini. Karena kita sadar, pemerintah bisa berganti, kebijakan bisa berubah, pemimpin bisa datang dan pergi. Tetapi Indonesia adalah rumah kita bersama. Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu partai, bukan milik satu pemimpin. Indonesia adalah milik kita semua. Milik para petani, milik para nelayan, milik para guru, milik para pekerja, milik para ibu dan bapak, milik anak-anak kita, dan generasi yang akan datang. Karena itu, jika ada kebijakan yang mengecewakan, kita seharusnya boleh mengkritik. Jika ada ketidakadilan, kita boleh menyuarakan kebenaran. Jika ada yang perlu diperbaiki, kita harus berani memperbaikinya. Namun, jangan pernah kehilangan rasa cinta kepada negeri ini. Mari kita buktikan rasa cinta itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menjaga kerukunan, dengan saling membantu, dengan gotong royong, dengan menjaga lingkungan, dengan menghormati perbedaan, dan dengan menjadi warga yang peduli terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari lingkungan yang rukun, dari keluarga yang harmonis, dari tetangga yang saling membantu, dari masyarakat yang guyup dan bergotong royong. Dan malam ini, di Perumahan DPR RT 01 RW 06, kita teguhkan kembali satu tekad. Boleh kecewa kepada kebijakan, tetapi jangan pernah kecewa kepada Indonesia. Boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan pernah berhenti mencintai negeri ini.
Mari kita jaga Indonesia dengan cara kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari Perum Demper RT 01 RW 06. Semoga Indonesia menjadi negeri yang semakin adil, semakin sejahtera, semakin bermartabat, dan semakin mampu mendengarkan suara rakyat. Kita boleh putus asa pada lansia, tapi selama lahir anak-anak yang mencintai tanah airnya, maka selama itulah celah untuk berbenah masih ada. Terima kasih. Teruslah mencintai Indonesia sebagai luka dan kecewa yang kita sengaja. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Merdeka! Tahun ini, kita kembali menyaksikan berbagai kebijakan Istana Demper yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Ada yang membawa harapan, ada yang menimbulkan pertanyaan, dan ada pula yang membuat kita berkata, benarkah ini yang terbaik untuk rakyat Demper? Di tengah naiknya kebutuhan hidup, berbagai aturan baru, serta kebijakan yang menjadi perbincangan. Malam ini, kita tidak hadir untuk menghakimi, kita hadir untuk berbicara, untuk menyampaikan suara rakyat, untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, dan tentunya dengan cara yang santai, kritis, dan penuh humor. Karena demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang beraninya menyampaikan pendapat. Saatnya kita mulai perbincangan kita malam ini, hadir dengan gaya khasnya, santai, berani, kritis, dan pastinya siap menghibur pemirsa sekalian. Kita sambut host kita malam hari ini, Kek Farid. Sebuah Republik Demper ini 0106 supaya nanti berkelanjutannya bisa sejahtera selalu. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah pada malam hari ini. Iya. Ya, sangat luar biasa sekali dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul dengan suasana bahagia dalam keadaan sehat walafiat dan tidak sesuatu apapun. Bapak Ibu, tidak panjang lebar ya kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena tentunya ini sudah menjadi sangat fenomenal dan menjadi sangat polemik di dalam suatu tatanan kenegaraan atau di permasyarakat. Sudah pernah ada rumor mengatakan menjabat beberapa kali ya untuk ketahanan Republik Demper, pernah juga memperkasai Panglima Besar dalam pemboyongan acara Yuyu Kangkang dulu dan pernah menjadi raja, yaitu di dalam dunia Demperbudoyo dulu itu sebagai raja mempersunting, yaitu ketika menjadi Yuyu Kangkang pada waktu itu. Pada malam hari ini, karena itu perannya sangat berbeda dan diminta dari segenap warga untuk menyampaikan bagaimana dan tanya jawab kesan pesan tentang bagaimana meningkatkan kemajuan sosial, budaya, ekonomi
terutama kesejahteraan bagi warga Demper 0106 Demaan Jepara. Kita sambut dengan yang meriah tepuk tangan untuk pemimpin kita, Beces Subianto. Kami perjuangan, yuk. Yuk, dengan sebuah jogetannya yang sangat khas dan istimewa. Iya, merdeka. Ya. Ini saya mau tanya jawab dulu Bapak, bagaimana Bapak Beces Subianto tentang sebuah tatanan yang lebih baik, terutama ini untuk mungkin yang sangat fenomenal dan masih hangat itu masalah dengan ketahanan pangan atau memakan gitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatku Demper 01. Ya. Merdeka. Merdeka. Boleh berdiri dulu untuk pidato yang sangat fenomenal dulu, mungkin disampaikan, nanti kita bincang-bincang duduk bersama. Ya. Biasanya itu kalau sudah pidato itu rakyat itu menjadi suka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk masyarakatku Demper 01. Saudara-saudara kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-maling juga begitu besar. Saudara-saudara sekalian, negara yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu ini bukan pekerjaan ringan. Saya tiap hari diejek, diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak akan gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas untuk bangsa dan rakyat saya. Saya akan lawan. Ya. Sebelum saya mengakhiri, mari semua warga Demper 01 mengirimkan doa berupa surat Al-Fatihah untuk para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang sampai hari ini kita nikmati bersama. Tak lupa mendoakan bangsa ini kelak mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur, adil, baik, serta bisa memakmurkan negeri ini. Saya hantarkan Al-Fatihah. Sebelum saya hantarkan, saya minta tolong kepada rakyat semuanya untuk berdiri. Silakan. Iya. Diminta untuk semuanya. Saya minta untuk berdiri, silakan semuanya. Kapan meneh aku iso ngongkon? Iya. Kapokmu kapan wedonan? Mari saya hantarkan dengan penuh keikhlasan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, boleh duduk. Dan ini sebetulnya nih Untuk duduk kembali. Pak Beces Subianto dipersilakan duduk di kursi yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, ditata dengan estetika sedemikian dengan segenap warga yang sangat antusias ya. Ini tuh sebetulnya itu ada sebuah polemik. Biasanya itu kalau ada Pak Beces itu kalau belum ngopi, kayaknya itu kayak belum lengkap gitu ya. Nanti bisa diperjelas bagaimana, dan kayaknya itu juga ada juga polemik tentang masalah gelap-gelap, karena malam hari ini memang suasananya gelap. Mari kita panggilkan juara kita yang cantik dan pinter dan kritis. Kita panggilkan Reno Siap. Yuk. Hasan, agak ke sana no. Lewat.
Alah, jebakan loh. Ya, kita persilakan untuk Ibu Retno Shihab. Selamat malam. Ini mic-nya diterima atau tambah satu untuk pengeras suaranya. Selamat malam Bapak dan Ibu Demper 0106 beserta anak-anak sekalian. Saya ini bingung, tiba-tiba disuruh sama Pak Dalem. Sorry maaf. Farid. Iya. Ini karena acaranya memang beda, nggak kayak tahun-tahun kemarin itu Ibu. Gitu. Tiba-tiba kemarin Pak Wahyu, Pak RT. Iya. Langsung kasih daulat kepada betul. Ibu karena ini. Jadi saya ini nggak tahu harus ngapain ini Bapak Ibu. Namanya juga Jones itu mesti bertanya-tanya dengan kekritisan bagaimana itu pengaturan pemerintah terutama di Republik Demper 06 ini Ibu gitu. Di Republik Demper ya. Iya. Republik Demper ini sepertinya sudah dari tahun ke tahun semakin baik, Iya. semakin guyup, Iya. semakin apa ya? Solid. Iya, Iya. solid. Untuk warganya. Gemaripah Lojinawi. Iya. ya, sehat Cik. semua. Cek. Pripun Pak Wowo? Ini Pak Wawunya Cek. tadi itu Saya kayaknya ini baru ngobrol loh Pak Wowo. Kenapa cek? Saya mau cek keuangan. Cek keuangan, maaf ya. Agar tidak diselewengkan. Ini saya ini bukan Menteri Keuangan. Jadi jenengan salah kalau bertanya ke saya. Saya harus bertanya sama siapa? Nah, menterinya jenengan siapa? Kok tanya saya? Menteri Keuangan saya Bu Sri Ayu. Bu Sri Ayu mana Bu Sri Ayu? Bagaimana ini? Waduh, ini kok ada anak-anak ini bagaimana ini? Sana sayangku, sana. Sama menteri saya Pak Yatman Ladila. Gak ada. Oh, hari ini hadir. Hadir. Wah, seru sekali ini ya nanti. Nanti diperbincangkan tentang naik turunnya itu data. Biasanya yang ditanyakan itu data-data tentang laporan-laporan gitu Ya, loh. siap. Gitu loh, Ibu. Siap. Ya, sebelumnya saya nyuwun kepada panjenengan semua kirim doa lagi nggih. Nggih, buat para pahlawan keluarga khususnya di Demper 0106 yang sudah mendahului kita semua. Beliau-beliau ini dulunya juga berjasa nggih di khususnya di Demper 0106. Iya. Nggih. Al-Fatihah buat beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Kami hantarkan alanya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dari saya sebagai malam Aku ini yo macam sebagai- dadi Pak Ustadz ya ki jane ya ki. Macam. Berarti ganti nih nanti ya. Iya. Ganti Pak Ustadz nggih. Ampun. Pak Lutfi hati-hati nggih Pak. Nanti ini loh ada kandidat baru. Pesaing ya pesaing. Bukan. Pesaing apa kandidat baru? Itu sudah menjadi Senior. menak. Oh, menak. Oke. Nanti juga saya mau bertanya soal dana haji. Oh iya, Karena dia menang. siap. Harus Betul. bertanggung jawab Betul, sebagai betul. Menteri Menak Pak Lutfi. Iya, siap. Sekian Jangan saya cuma dari- senyum-senyum ya. Iya. Ada pertanggung jawabannya nanti dunia akhirat. Siap Pak Lutfi nggih. Siap nggih Pak Lutfi nggih. Ya, oke. Ibu Retno, Aku dikongkon Pak RT Pak Lutfi. jangan pergi dulu. Nanti masih banyak ada perbincangan-perbincangan. Oke, siap. Duduk nggak apa-apa sambil ngopi. Iya. Sama putranya diajak Oke. ngopi nggak apa-apa. Terima kasih warga Demper 0106 yang telah memberikan kesempatan kepada Retno Shihab nggih. Ya Allah Retno Shihab ya Allah. Karena ini memang acaranya memang pengkritisan. harus kritis ini. Kita dan netizen itu diterjen sama Harus kritis. orang-orang yang Harus kritis. Ya Allah. Saya kok takut.
Terima kasih kritis. semua. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih untuk jalan kita yang sangat cantik dan cerdas dan juga menawan, enak dipandang setiap hari. Yaitu dengan Ibu Retno Shihab, dan tidak kalah pentingnya karena dalam suatu tatanan pemerintahan Denver, terutama untuk kewargaan ataupun tentang kesenjangan sosial ataupun ekonomi ataupun tentang ESDM, kita panggilkan bagaimana tentang polemik tentang SDM kita bersama Menteri yang tercinta Yatman Lahatadina. Kami persilakan, yuk. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat warga Republik Denver 01 yang saya hormati dan saya banggakan. Bagaimana malam hari ini kabarnya? Merdeka! 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 Sebelumnya akan saya sampaikan dan saya pesan kepada ibu-ibu, kalau masak sudah matang, kompor dimatikan. Oke? Oke. Untuk efisiensi energi. Begitu. Ada yang salah dengan pernyataan saya? Tidak. Atau saya yang tolol? Saya yang tolol mungkin. Secara logika, tanpa disuruh, tanpa dihimbau, kalau masak sudah matang ya kompor dimatikan. Berarti kan saya yang tolol kalau begitu. Iya. Oke. Untuk ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga yang masak di rumah, ya tadi itu sebetulnya ya pernyataan yang tolol gitulah. Tanpa disuruh, tanpa dihimbau, kalau masakan yang sudah matang ya pasti kompor dimatikan. Kalau tidak ketiduran. Tapi kalau ketiduran biasanya kompor hidup terus. Itu penyebabnya. Oke? Pak Menteri, Ya. tolong ditegur untuk warga RT 01. Ada warga itu selalu kalau ngidupin kompor, masaknya itu selalu gosong. Sri Ayu tolong ditegur. Selalu gosong. Oke, terima kasih masukannya Pak Wawong. Saya sebagai bawahan Anda, itu saya sangat siap untuk menjalankan perintah. Harus betul-betul diperhatikan itu. Iya, betul. Nanti akan saya sampaikan ke dirjen saya, biar dirjen saya langsung menegur Ibu Ayu. Jadi biar tidak selalu gosong masanya. Oke, mungkin ada masukan lagi dari ibu-ibu warga Republik Denver. Pak Menteri, Ya, boleh saya bertanya? boleh, silakan. Kebijakan mengupas bawang. Oh, iya. Yang 1 kilo itu sampai 700.000 itu bagaimana itu Pak Menteri? Oh ya, terima Apakah kasih. itu betul? Apa cuma sebagai guruannya saja? Karena mengingat warga Denver 01 ini butuh job-job yang menyegarkan untuk biar refresh gitu, atau bagaimana ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Retno Shihab. Itu sebenarnya bukan dari apa ya, di bidang saya kan bidangnya energi, ya kan. Kalau mengupas bawang itu mungkin ya pemberdayaan perempuan atau apa ya lingkupnya, perdagangan. Oh, bisa juga ya, mungkin pemberdayaan perempuan itu. Jadi untuk mengupas bawang 1 kilo 700.000 itu sebenarnya ya itu mimpi. Ya itu mimpi. Kalau realita pasti itu. Ya, harga bawang loh berapa 1 kilonya? Nah, kalau ngupas bawang mungkin perlu saya tanyakan ke siapa ya? Ke istri tercinta mungkin dia di Bagaimana Pak bidangnya. Pendapatnya Pak Wawong? Berapa? Oh, dia tuh Bojes siapa? Bojes Betul. Subianto. Bagaimana Bapak Bojes ini tanggapannya? Jangan tanya saya, tanya sama Menat. Loh, yang bikin statement itu loh panjenengan. Saya Kok itu lupa? mungkin keliru karena umur sudah tua. Mengapa
mengaku sekarang kalau umurnya sudah tua. Iya, saya sudah tua. Jadi saya itu kadang linglung, pikirannya banyak. Nggak mikir cuma masyarakat Denver saja. Saya juga mikir keluarga. Kadang-kadang masakannya gosong itu juga kan gitu. Itu tidak Maklum. itu. Saya juga sebagai manusia biasa. Pak Wowo, ya, kalau sudah linglung, sudah bingung, coba minum kopi dulu biar pinter. Oh iya. Monggo, minum dulu kopi. Ini kopi candu dari mana ini Pak Wowo? Kopi candu. Oh, kopi Pak candu. Menteri dari mana ini kopi Pak candu? Menteri. Itu dari tetangga kita sendiri. Oh, Itu gitu. bisa dicoba, itu banyak cabangnya di. Ini dari warga Republik Demokrasi. Iya, betul. Dari warga Republik Demokrasi. Alhamdulillah. CEO-nya ada nggak ini Pak? Kebetulan ini baru sibuk, belum bisa hadir. Mungkin nanti malam sedikit. Tadi saya suruh urus proyek yang ada di Papua. Oke. Ya. Oh, hebat sekali ya. Loh, Papua kan wilayah saya. Wilayah saya kan dari orang timur. Namanya Timur kita mana, itu Pak? Timur mana Pak? Timur Indonesia. Oh, Timur Indonesia. namanya kita itu tim, harus saling kerjasama agar kesalahan kita tidak diketahui masyarakat banyak. Oh ya, bisa sebiji-sebiji gitu. Iya dong. Di bawah tangan. Tapi Pak Wowo mengeser sendiri loh kesalahannya. Coba. Yang lainnya bisa menutupi, tapi beliaunya yang meng-up sendiri. Bagaimana? Bentar, saya tak minum kopi dulu. Iya, iya. Biar pinter. Biar pinter. 8 tambah 2 berapa? Biar nggak lupa. Iya, iya. 8 tambah 2 berapa? 3 dong. 8 tambah 2 11. Minum, saya nggak jadi minum ini Pak Menteri. Saya mau minum dulu Pak Oh Menteri. ya, non sewu saya tak duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasopan. Kopi candu kok 8 tambah 2 11 itu. Candu memang mantap. Sakna kopinya ya. Jadi pinter nggak ini? 1 tambah 1 berapa Pak Wowo? 3 dong. Masih aja belum pinter. Enggak, maaf. Ya Allah, Salah. ini Pak Wowo. 3 tambah 3 saya hitung dulu. Ya. 1, 2, 3. Oh, 6. Nah, Iya. sedikit pintar ya Ya. ini ya. Bagaimana, Anda Pak itu Menteri? jangan terlalu mengkritisi pemimpin. Saya bagaimanapun juga saya itu pemimpin di sini, presiden Anda. Iya, kalau pemimpinnya nggak mau dikritisi, bagaimana warganya bisa maju Pak Wowo? Pak Wowo kan nggak tahu dari bawah seperti apa. Taunya yang atas. Kalau saya sering dikritiki, saya akan lawan. Silakan dilawan. Saya akan lawan. Berani lawan begitu banyak jutaan warga Republik Denver, berani Pak Wowo? Nggak berani. Nggak berani. Berarti kopinya kurang. Bagaimanapun juga rakyat Denver itu yang menjadikan saya sebagai presiden. Jadi saya akan benar-benar mengemban amanat dari warga Denver 01. Iya. Terus habis ini kita coblos ya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya kurus. Karena Pak Wowo ini sudah bersedia. Apa tadi Pak Wowo? Sudah mengkampanyekan. Nah, mengkampanyekan diri. Mungkin saya sudah periode ini gitu. Betul sekali. Calon kandidat Ya. terkuat. Ya Ibu Pak Wowo jamnya baru ya. Ini juga ada sebuah tokoh yang sangat berpengaruh. Dulu juga itu pernah memimpin dalam beberapa periode. Itu untuk lutut yang kemarin maksudnya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Sudah 5 tahun berturut dan 2 kali menjabat. Untuk periode yang sangat luar biasa, kita tampilkan untuk pendukung Bapak Buje Subianto yang tentunya selalu seperti rantai yang terputus disambung menjadi satu. Komar Witoto, kita sambut dengan Bukan Gibran, tapi Gibran yang kahril. Jelas sudah. ya, selamat malam Bapak Komar Witoto. Siap. Beri tepuk tangan yang meriah.
menggantikan Pak Agung yang sedianya tampil, tapi tidak apa-apa demi kebersamaan kucing-kucing diraupi lah. Wah, nggak seperti maju. Karena izinnya penjenengan. Sedikit kilas balik di ulang tahun Negara Republik Indonesia ini yang ke-81, ternyata kita sudah punya 7 presiden. Yang pertama itu ada Bung Karno ya, Insinyur Soekarno sebagai Bapak Revolusi, karena masing-masing presiden itu punya karakter, punya misi sendiri ya. Kemudian yang kedua ada Pak Soeharto, dikenal dengan Bapak Pembangunan. Yang ketiga ada Pak Habibie, terkenal di film Ainun dan Habibie. Mungkin ini juga mirip dengan Boces dan Ayu. Sebagai Bapak Otonomi. Kemudian ada lagi Pak Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan Gus Dur, yang lebih populer dengan Bapak Multikulturalisme karena menyamaratakan penduduk Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Megawati sebagai Sri Kandi, ini sebagai pendobrak, jadi presiden emansipasi pertama kali menjadi presiden wanita di Indonesia. Kemudian ada lagi Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Musik, Bapak Etika. Kemudian ada kami sendiri yaitu Bapak Infrastruktur, dan yang terakhir adalah orang yang paling tidak bisa melupakan jasa-jasa kami sebagai pendukung, ada Pak Prabowo Subianto. Ini sebagai presiden, Pak Boces Subianto, Pak Boces Subianto sebagai Bapak Bagisi. Nah, saya kira nanti kita bisa sambung lagi obrolan kita, karena sebagai petahana yang sudah 2 kali dalam aturan undang-undang sudah tidak bisa dipilih kembali, sehingga mungkin pengalaman-pengalaman saya bisa diaplikasikan di pemerintahan selanjutnya. Selamat malam. Iya. Beri tepuk tangan sekali lagi, dan kami persilakan duduk di kursi kehormatan pada malam hari ini. Kita akan sebenarnya tanya jawab bagaimana ini Bapak Komar Widodo selama pulang kampung, katanya itu ke asal daerah itu, kalau nggak salah itu Solo gitu ya. Itu di sana itu apa kegiatan-kegiatan berpolitiknya, atau hanya diam bercocok tanam aja, atau bersosialisasi membentuk kekuatan baru, atau dengan polemik-polemik tentang isu-isu yang beredar bersama Bang Roy Suryo CS, apakah sudah selesai ke polemiknya? Kalau masalah kehidupan itu ijazah kan hanya simbol. Realitanya bahwa ijazah itu palsu apa enggak kan, yang penting kan sudah pernah menjabat. Iya. Saya jadi wali kota. Ya, wali kota 2 kali. Tapi 90% suara milih saya. Iya. Tapi saya pernah dengar itu, ini Pak Komar Widodo juga pernah memerankan dalam acara Demper Budoyo dulu itu, pernah menjadi seorang wanita gitu. Karena hidup itu kan sandiwara, apa-apa aja, yang penting halal. Pak RT lah, yang penting halal. Terus biasanya tuh ada kata-kata yang menjadi tidak pernah jago baik ya, semudah dewa. Itu biasanya kata-katanya itu gini, sudah tapi belum, sudah tapi belum. Bagaimana itu pendapat Mas Boces untuk kepada Pak Komar Widodo? Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Komar Widodo yang sudah ikut memperjuangkan warga Demper 01. Sebentar lagi kita juga akan mengadakan pemilihan umum untuk warga 01. Harus bersiap-siap jika nanti ada serangan fajar. Siap-siap nggih ibu-ibu, bapak-bapak, serangan fajarnya dari beliau-beliau ini. Ya, nanti ada kandidat-kandidat tertentu. Bisa disepil Pak Wowo untuk
untuk kandidat-kandidatnya Saya sebagai pemimpin Demper 0106. Spill sedikit, bocoran Mungkin sedikit. untuk ciri-cirinya, Ya. mungkin atau rambutnya sudah memutih semua atau gimana gitu. Ciri-cirinya muda dan cantik, itu pasti. Muda dan cantik. Oke, I see. Saya bisik sedikit ya. Maaf ya, Bu Sri siapa Menteri Keuangannya? Bu Sri Ayu. Saya dibisik-bisik sama Pak Bojes Subianto ini tadi. Harus tangguh ya sebagai pasangan ya. Klunya itu masih ada keturunan keraton Jogja ya? Iya, Pak Bojes. Jogja. Ya. Maksudnya Jogja itu di Jogja masih ada keturunan keraton. asli Jogja dari sana. Dia muda dan cantik kok. Dia muda dan cantik. Dulunya muda dan cantik dari Keraton Ngayogyakarta. Ya. Kira-kira Bapak dan Ibu Kalau sudah ada yang bisa tahu, menebak? Kalau ada yang tahu, Dapat 100.000 dari Pak Wahyu. Ciri-ciri rambut lurus. Monggo siapa yang tahu silakan ngacung, dapat 100.000 dari Bapak Wahyu. Kalau Pak Wahyu nggak mau ngasih, bisa minta ke RT. Mensesnek saya. Gampang kan? Terus saya ini bertanya itu untuk Pak Presiden yang tercinta pada malam hari ini, untuk Pak Bojes Subianto dan untuk Ibu Fatihah dan untuk Menteri SDM kita Pak Yasman Lakadila dan untuk sebuah tokoh infrastruktur. Biasanya itu ada kata-kata dewa. Saya akan saya ini mendengarkan itu bagaimana supaya itu acara lebih meriah dan dibenarkan para pemirsa dan netizen pada malam hari ini. Monggo Pak Komar Widodo. Bisa dijawab untuk Pak Lahadila. Mungkin dari SDM dulu mau dikomentari. Untuk kebijakan Pak Presiden semuanya sebetulnya dulu juga saya sempat dipercaya oleh Bapak Komar Widodo saat periode pertama. Saya juga sudah menjabat sebagai menteri. Begitu saya langsung dipercaya lagi menjadi ketua partai. Ketua partai? Iya. Jadi begitu eratnya saya dengan beliau. Titipan. Jangan keras-keras nanti pada ya mungkin monggo beliau yang akan menjelaskan tentang infrastruktur yang telah dijalankan oleh Bapak Komar Widodo. Monggo. Terima kasih. Jadi karena memang sebuah instansi atau lembaga atau negara itu kan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu tadi ada yang gosong, ada yang mencari nafkah, itu juga sama. Artinya Demper ini ya memang bisa jalan itu kalau iya Demper ya Pak ya. Republik Demper itu iya Republik Demper bisa jalan kalau pajaknya lancar. Pajaknya lancar, iurannya juga lancar. Iya, pajak di sini kan murah. Iya murah. 5.000. Mungkin mungkin dibanding dari itu untuk negara-negara lain kita itu lebih murah ya Pak ya. Lebih murah. Paling murah deh kayaknya di Pak Balil, imbauan. Nanti saya mau menaikkan pajak untuk warga Demper, nanti tolong bisa diatur nanti sama Pak Komar Widodo, nanti tolong itu semua naikkan. Siapa? naik berapa Nanti persen ini Pak? bagi masyarakat kita yang masih pakai sepeda motor, nanti semuanya akan saya ganti dengan motor listrik. Ya. Nanti bisa tukar tambah. Ya. Tukar tambah Semuanya bisa ditukar tambah dengan motor listrik. Silakan kredit. Nanti tukar tambahnya bisa ke Pak Juril.
saya yang sudah mengasih mandat ini. Leasingnya siapa ini leasingnya? Leasingnya nanti bisa ke Pak Agung. Oh, ke Pak Agung. Ya. Siap. Siap Pak Agung. Siap ya Pak Agung? Saya tunjuk ini. Saya tunjuk. Hukumnya ini apa Pak Lutfi ini? Hukum leasing. Hukum kredit. Kalau ini kan kebijakan sudah punya motor, terus motornya dijual, Ditukar tambah. oh ditukar tambah Sama motor sama listrik. motor listrik. Ini hukumnya bagaimana menurut Republik Demper ini? Nanti riba bola tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menyambung apa yang disampaikan tadi, di luar skrip ya ini kok terus melebar kemana-mana. Ini apa kata leasingnya? Pak Agung, leasingnya siap tahu? Kata Pak Bahlil Lahadalia, Pak Yakman Lahadalia ini sepertinya juga pro rakyat ini Pak. Untuk Pokoknya semua mulai dari hukumnya boleh Bu. hukumnya itu bagi penetapan hukumnya, kemudian yang kasih pinjaman, yang tukar tambah, yang konsumennya itu kita ini satu-satu biar panjang Pak Lutfi. Oh iya. pada dasarnya apapun itu hukum konvensional baik perbankan ataupun sejenisnya itu antarodin. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya antarodin, saling ridho satu sama lain antara nasabah sama pemegang kreditnya, sama-sama ridho. Yang nasabah dikasih tahu, oh iya DP sekian di tenor berapa bulan atau berapa tahun dengan harga sekian, cash sekian, tempo sekian ataupun kredit sekian, sudah sama-sama diketahui bersama, akadnya sudah jadi insya Allah. Ya, terima kasih. Halal ya kalau halal. Alhamdulillah. Syaratnya dalam jual beli itu yang dijual barang halal, bukan barang najis. Yang kedua bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Menak. Oh, Kemenak, maaf Pak Kemenak, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari pihak leasing? Untuk Bapak Agung, monggo. Pak Agung, monggo silakan dijawab. Pak Muhammad, Jadi mau yang mana ini itu nggih, apa? Ya. Info buat kita semua nggih. Tapi juga penyampaian informasi. Ya, informasi buat kita semua. Bagaimana Bapak Agung selaku juga tokoh masyarakat dan leasing? Memang benar yang disampaikan Bapak Menak tadi. Artinya memang ada barangnya yang dalam hal halal. Terus ada kesepakatan juga saling diberitahu, jadi ada kata sepakat dan ada dibuktikan dengan bukti otentik seperti contoh ada dokumennya seperti perjanjian, jadi tidak saling mengingkari. Intinya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk juga narasumber dan tokoh masyarakat Bapak Agung dan juga selaku leasing. Ya, kembali ke laptop atau ke takso pada malam hari ini. Apabila ini waktunya masih kira diperpanjang atau sudah itu Pak RT? Masih bisa diperpanjang. Bagaimana mungkin mau tanya jawab tentang bagaimana untuk perekonomian kita, yang kita ternyata itu kan memang ada data-data yang belum ditampilkan gitu Pak RT. Kayaknya itu data-data belum ditampilkan, bagaimana datanya untuk keuangan atau perbelanjaan kepada pemimpin kita. Kan selama ini Pak Bojo Subianto hanya saya lihat itu di TikTok atau di sosmed itu selalu mendapat laporan saja. Dan saya terima laporan gitu. Nah ini sebenarnya itu harus dikupas supaya itu
ada kekritisan dalam pengawasan pemerintahan gitu. Gimana Pak Bodes? Kalau soal itu kita bicarakan rahasia saja. Oh gitu ya? Iya, kita bicarakan rahasia saja soal masalah keuangan, karena uang itu yang ada uang laki-laki dan uang perempuan. Oh gitu. Jangan sampai uang laki-laki ketahuan sama perempuan, bahaya. Berarti ada uang laki-laki, ada orang perempuan. Iya. Ada uang perempuan. Bagaimana? Ki Farid juga melakukan hal itu kan? Ya. Saya tahu. Jangan bohong. Iya. Emangnya Pak Wowo punya perempuan? Punya dong. Bu Sri Ayu. Ya, ini mungkin kepada semua warga Republik Demper, mumpung malam ini ada Bapak Bojes Subianto sebagai Presiden Republik Demper, ada mantan Presiden, ada Bapak Menteri. Monggo kalau mau bertanya sekitar Republik Demper, ngoten nggih, Pak? Iya, boleh. Bojes. Di sini itu saya itu sebenarnya memerankan Pak Wahyu ya. Saya mengkampanyekan Pak Wahyu sebenarnya itu. Mungkin sudah didukung dari beberapa partai. Untuk warga Demper, masyarakat Demper sekalian, silahkan, mumpung kita bisa bertemu seperti ini, jarang-jarang kalian bisa ngobrol dengan pemimpin kalian ini ya. Silahkan untuk kritik, saran dan masukannya saya persilahkan ya. Ya. Mungkin dari jajaran, dari lapisan masyarakat, ibu-ibu, PKK, untuk giliran, Bapak RT. Ya. Ibu-ibu aja. Ya. Saya suka pertanyaan ibu-ibu. Dan sambil Ya, kita ngobrol-ngobrol, sedikit menyudutkan ya kalau ibu-ibu ya. Iya. Dan Lebih juga kritis daripada bapak. ini juga ada iklan loh Pak Bodes. Oh gitu. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, karena jamnya ini masih sore. Masih sore. Ini juga ada Candu Kopi, pemberian dari sponsor kita, yaitu Candu Kopi, memang selalu di hati. Ya. Dan juga ada sponsor, juga ada Eva Apila dari Bunda Eva. Terima kasih Mama Eva. Terima kasih Mama Eva. Kami berharap Dan Mama Eva nanti jangan langsung pulang, bisa mengisi acara sebuah acara ini sudah biar hadir lebih satu meriah. Nanti ada waktu khusus untuk Mama Eva. Jadi biar lebih meriah. Nanti tanyakan Pak RT gitu ya. Dan juga ada Butik Mawar gitu. Dan juga agen Web Jaya, sambil kita bincang-bincang dan kritik dari ibu-ibu, kita juga memperkenalkan produk-produk kita yang selalu bernilai dan memberikan sponsor pada acara-acara tentunya di Demper. Dan Bapak Ibu atau ibu-ibu yang kami perkenankan mau tanya atau mengkritik tentang bagaimana pemerintahan Demper, karena mungkin dari satu suara dari ibu juga bisa nanti didengar atau ada perubahan lebih baik untuk RT Demper kita. Monggo, atau ibu-ibu di sana? Monggo, siapa ibu yang mau? Kalau nggak ditunjuk Pak, kalau nggak ditunjuk pasti mereka akan malu-malu kucing. Ya. Harus ditunjuk siapa yang kasih aja langsung mic-nya. Ini perintah langsung dari Presiden. Ya, kasih langsung mic-nya. Monggo. Ibu Kus, monggo. Ya, dari sepuh dulu. Bungkus nanti ya, Bungkus nanti. Monggo. Monggo Ibu untuk kritik dan saran untuk RT kita, Republik ini supaya menjadi lebih baik atau kemajuannya bisa dirasakan untuk seluruh lapisan jajaran masyarakat. Bincang Takso, terutama itu di Republik ini kan sudah beredar isu bahwa bangsa ini memang baru gelap gitu. Tapi yang saya rasakan memang kalau malam itu ya gelap kalau tidak ada penerangan. Sudah dikasihkan untuk mikrofonnya untuk Pak Menteri? Sudah? Oh sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hari ini mendapat mandat untuk menyampaikan kritik dan saran ya, harus ya. Karena tadi, ya, Bu. karena dari tadi saya
ngikuti. Sibuk sendiri. Bapak dan Ibu, dengan kepemimpinan RT yang sekarang, yang kabarnya bentar lagi mau diadakan pemilihan kembali, saya setuju kalau dipertahankan saja. Oh, betul. Bagaimana, setuju? Beri tepuk tangan untuk Pak RT yang sangat luar biasa. Berarti 3 kali berperiode Bu nanti. Karena masih muda, Oh gitu. kreatif. Sepertinya sudah keluar dari konteks. Oh. Kembali ke laptop. Ini saya kan memberi saran, kritiknya belum. Enggak apa-apa. Tadi saya itu yang minta untuk kritik dan sarannya dari masyarakat Demper 01 kok. Kamu jangan protes. Saya akan lawan kamu protes. Maaf Pak Bowo ini saya banyak kritikan, tapi saya tidak mengenal Anda, jadi saya nggak kritik. Enak ya Pak Bowo ya? Enak. Adem kayaknya kenal gitu ya. Presiden nih. Begitu ya. Kalau kritikan, kritik yang tajam dan keras dan enak Bu. apa itu alet Pak? Kritik yang tajam, yang keras dan enak Bu pokoknya Bu. Tidak, saya tidak bisa tajam-tajam dan keras-keras. Untuk kritikannya, ini bener ya, saya nggak guyon. Iya, betul. Ya Bu, Ya, silakan Bu. Ini sambil guyon, di sini Ibu yang serius nggak apa-apa. Saya mohon Pak Bowo ke siapanya, ke Pak RT-nya. Ya. Misal ada program, ini beneran ya. Misal ada program, tolong sebelumnya untuk dimusyawarahkan dulu yang melibatkan perwakilan dari ibu-ibu maupun bapak-bapak dengan melalui istilahnya rapat kecil. Jadi kayak acara gini, saya itu juga nggak tahu, tiba-tiba seperti ini. Saya tanya si A nggak tahu, tanya saya si B nggak tahu, begitu Pak. Ya mohon, mungkin atau karena saya yang memang kurang tahu, saya nggak paham seperti itu. Ini kritikan membangun bukan tajam. Tolong kedepannya apapun program yang ada di RT ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk Bu Gus Nadi. Terima kasih banyak Ibu Gus. Karena itu kritik sifatnya membangun Pak RT. Kan kayak statement gini, di Naina saya diam, di Elboke saya diam. Yang dibesarkan Prabowo, yang disalahkan Jokowi. Ya seperti itu, namanya juga ini kan seperti mata rantai yang sudah terus disambung lagi antara Pak RT dan Pak Bojo Subianto gitu, kayaknya seperti itu ya Pak. Iya. Karena ini satu, itu ada naik dan juga di depannya itu juga dia anaknya siapa segini Mas? Kian. Nah, ada naik dan Kian itu harus saling menyambung kan. Pak Ane naik, Pak Ane Kian kan gitu, harus seperti itu karena memang suatu pasangan yang sangat luar biasa. Gimana? Ya, karena itu kan mempunyai dukungan yang sangat terkuat dari beberapa pilar pendukung. Mungkin dari pilarnya Pak Joko itu ada beberapa partai, dan untuk Pak Menterinya juga itu ada beberapa partai, dari Partai Kuning juga Pak ya. Terima kasih sekali untuk kritikannya Bu Gus. Ya mungkin nanti bisa dievaluasi gitu ya Pak RT. Nanti saya dan jajaran Kabinet Merah Putih, saya akan diskusikan dan saya akan rapatkan untuk kritik ini. Sebagai pemimpin yang baik harus mau mendengarkan keluh kesah dari rakyatnya. Pak Pak Yatman Lahadilah, Pak Yatman Lahadilah ya, tolong nanti dicoret-coret, ditulis untuk kritik dan sarannya, dan juga agendakan untuk rapat berikutnya. Ya, terima kasih untuk waktunya, untuk tokoh saya luar biasa karena waktunya kita sudah menekan pukul
Iya, karena sudah berbincang panjang lebar kurang lebih ini hampir 1 jam, Bapak Ibu semuanya untuk takso pada malam hari ini tentunya mesti ada khilaf ataupun salah dalam menyampaikan satu hal pada malam ini bersama dengan Dik Farid pada malam hari ini tentunya sangat luar biasa untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita tutup bersama dan kita tampilkan untuk bintang tamu pada malam hari ini dan juga sponsor pada malam hari ini yaitu Ibunda Mama Eva Aprilia untuk mempersembahkan 1 tembang lagu permintaan Bapak RT. Yuk kita beri tepuk tangan yang beriman untuk sekaligus ya untuk permintaan Presiden dan Pak RT. Harus itu Ibu, okay. Sekaligus untuk penutupan acara takso pada malam hari ini yang persembahkan. Oke, nyanyi Ibu. Yuk Mama Eva, 1 tembang saja, nggih. Mumpung penjenengan pri. Wis pokoke 2 3 juga tak apik. Jangan lupa sawernya. Monggo, request ibu, request mawon. Apa Pak? Ya udah LDR. Nada cewek loh Pak Wahyu. Lo kok mau ngapain ya? Mau joget dong? Pak Juril siapkan sawerannya. Nanti tinggal minta tagihan ke Pak Wahyu. Siapkan sawerannya. Perintah ini. Perintah. Saya suka gayanya Pak Wowo. Tapi lebih baik Pak Wowo itu dijauhkan dari mic. Alangkah baiknya. Karena kalau beliau itu pidato saya deg-degan. Serius ini. Well-wellen ya. Well-wellen itu apa meneh? Buyuten. Buyuten. Iya. Karena beliau sudah sepuh. Jadi gitu ya. Kalau ngendikan itu buyuten. Oh. Ya kalau gitu yang mending yang pidato Bunda aja. Gitu ya. Bunda Teddy. Ya ngomongin Bunda Teddy. Bunda Teddy aja kan yang masih muda ya kan. Iya diwakilkan. Diwakilkan gitu. Pak Wowo bagaimana diwakilkan? Siap. Waduh apa ini? Ayo berdiri semuanya. Pak Nabila, Pak Komar Widodo, guru nasihat silahkan berdiri. Ini requestnya apa ya teman ya? Pak Bahlul. Pak Bahlul. Kangen suaramu, fisiknya tembang nangismu, terus no koyong nering urepku, terus no sayang aku, lalu sing nalang-nalangi, rana sing resui, pelengnya. Kurangnya aku najan mau suara
sambil mungkin bersama pada malam hari ini. Yuk. Wadah, kita mulai lagi, bro. Yuk, ada tangannya, yuk. Bisa. Ayo. Iya, tapi sangat luar biasa. Sangat berremunerasi, ya, yang saya selalu berbuat buat panjenengan yang telah support memberikan sebuah rezekinya untuk para saudara. Nanti kembali ke panjenengan melimpah ruang, dilancarkan rezekinya, biar kesehatan umur panjang kepada saudara.
Ya Bapak Ibu semuanya, pada malam ini kesempatan yang berbahagia sekali yang bisa sudah kita dapat pada malam hari ini dengan menghadirkan sebuah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden kita Gus Sugianto, dan untuk sebuah jurnalis kita yang sangat sulit dan kompeten dengan Nosihat dan juga Menteri SDM kita Pak Suyatman Abdillah dan juga Pak Komar Widodo. Dan kami kembalikan acara selanjutnya untuk memberikan sebuah acara mungkin dikasih hadiah atau acara buat hiburan. Terima kasih. Nyanyi gimana? Ya, berikutnya kami kembalikan kepada Kak Eci untuk bisa memandu kembali untuk acara, mungkin untuk Ibu Retno untuk memberikan pimpinan acara dompet-dompet pada malam hari ini.